Itu situasi sulit bagi semua yang hadir hari itu dan saya sangat menyesali tindakan saya. YouTuber Eric Conover dikenal lewat tur mewah dan video viral. Namun kini dia harus menghadapi pengadilan untuk kasus yang lebih serius. Polisi New Hampshire menyatakan dia menabrak petugas dan memicu pengejaran beberapa mil. Dan sekarang, dalam perkembangan dramatis di ruang sidang, Conover telah mengajukan pembelaan baru dan mengetahui nasibnya. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Oke, kita kembali dengan pembaruan besar untuk cerita yang sudah kita ikuti di Sidebar. Dan ini melibatkan bintang gaya hidup YouTube dan real estate mewah, Eric Conover, yang memiliki hampir 3 juta pelanggan. Ngomong-ngomong, kamu mungkin menonton videonya, kamu mungkin mengenalnya dari tur glamor ke rumah-rumah mewah bernilai jutaan dolar dan vlog-vlognya. Tapi ceritanya berubah menjadi sangat gelap dan penuh kekerasan. Lebih spesifiknya, ini terjadi pada bulan Maret ketika jaksa menuduh dia memimpin polisi New Hampshire dalam pengejaran liar dan berbahaya sejauh beberapa mil setelah terlihat ngebut. Dan diduga selama pengejaran itu, dia dengan sengaja menabrak seorang petugas polisi Bartlett yang terlempar sejauh 40 kaki, lalu kembali memimpin polisi dalam pengejaran lain. Awalnya, Conover didakwa dengan percobaan pembunuhan, di samping beberapa tindak pidana berat lainnya. Di pengadilan, dia membuat pernyataan yang mengejutkan, bersumpah akan menghancurkan siapapun yang mempertanyakan kewarasan mentalnya. Dan sebenarnya, dengan hal itu dalam pikiran, kasus ini berubah menjadi pertarungan mengenai kondisi mentalnya. Pihak pembelanya mengklaim bahwa dia mengalami episode mania bipolar yang parah saat semua ini terjadi. Penuntut negara menuduh dia merencanakan menggunakan itu sebagai strategi hukum yang terkesan dibuat-buat. Dan pertarungan hukum berisiko tinggi itu kini telah mencapai kesimpulan yang tiba-tiba dan dramatis. Kenapa? Karena Eric Conover muncul di pengadilan, dan kali ini nada bicaranya benar-benar berbeda dari yang kita dengar sebelumnya. Itu situasi sulit bagi semua yang hadir hari itu dan saya sangat menyesali tindakan saya. Itu perubahan yang mencolok. YouTuber tersebut, yang dulu bersumpah akan melawan tuduhan ini, mengklaim polisi berbohong dalam dokumen bahwa ini adalah operasi jebakan terhadap dirinya. Sekarang dia berdiri di depan hakim dan mengubah arah kasusnya selamanya. Untuk memahami mengapa kejadian di pengadilan sangat penting. Ngomong-ngomong, bagaimana kehidupan dia sekarang dan berapa tahun dia akan dipenjara? Kita harus benar-benar memahami cerita kasus ini karena kadang ini lebih aneh dari fiksi. Eric Conover, 36 tahun bintang besar YouTube dengan hampir 3 juta pelanggan. Channelnya membahas kemewahan. Dia mengunjungi rumah mewah jutaan dolar. Dia membuat video gaya hidup tentang tinggal di kota mahal. Merek utamanya soal kemewahan dan cita-cita. Merek itu hancur pada 15 Maret tahun ini di pedesaan New Hampshire. Ketika, menurut polisi, Conover terlihat ngebut dengan jeepnya, melaju 55 di zona 35. Ketika petugas mencoba memberhentikannya, dia malah kabur, memimpin mereka dalam pengejaran sejauh 8 mil. Menurut pihak berwenang, dia akhirnya berhenti. Dan saat itulah petugas polisi Bartlett, Cameron Emmett, mendekati kendaraan itu dengan berjalan kaki, dan jaksa penuntut mengklaim bahwa Conover kemudian dengan sengaja menabrak petugas Emmett. Terseret ke atas kap mobil, laporan polisi menyatakan petugas itu terlempar sejauh 40 kaki, mengalami luka serius. Syukurlah dia selamat. Namun Conover justru kembali melarikan diri, memicu pengejaran polisi sejauh 28 mil. Saksi mata melihat dia mengacungkan tinju ke udara dari atap mobil. Kini polisi berhasil menghentikannya ketika mereka memakai paku penghalang untuk menghentikan pengejaran. Tuduhannya sangat berat. Percobaan pembunuhan, penyerangan tingkat pertama, dan tindakan ceroboh. Sekarang saya sebutkan bahwa jaksa awalnya mengatakan bahwa ini dilakukan dengan sengaja. Apa yang dia lakukan terhadap petugas itu, menurut WMUR, dakwaan percobaan pembunuhan ternyata sudah dibatalkan beberapa bulan lalu. Jaksa Carroll County, Keith Blair, menyatakan tidak cukup bukti untuk membuktikan dia berniat membunuh petugas yang ditabraknya. Jadi mereka melanjutkan dengan dakwaan lainnya. Tapi sejak awal kata-kata Conover sendiri di ruang sidang, itulah yang menjadi bagian besar dari cerita ini. Dia bersikap menantang, membuat klaim konspirasi polisi, membahas status selebritinya, lalu menyampaikan pernyataan ini di pengadilan saat sidang dakwaan.
Jika tak ada yang berani menguji mental saya itu akan membongkar siapapun dengan kecerdasan saya sekarang. Itu bukan berarti saya sombong. Dia mengklaim jadi target polisi, membantah tuduhan, menyatakan sudah sadar, lebih dari 1.500 hari, dan menegaskan polisi memalsukan dokumen. Hakim memerintahkan dia ditahan tanpa jaminan, omong-omong. Dan yang terjadi setelah itu adalah pertarungan selama berbulan-bulan mengenai kecakapan mentalnya. Dengan kata lain, apakah seorang terdakwa pidana tahu apa yang sedang terjadi? Apakah mereka bisa berpartisipasi dalam pembelaan mereka? Apakah mereka memahami proses hukum yang sedang berlangsung? Seperti dilaporkan WMUR, sidang kecakapan diadakan lebih dulu pada Maret. Conover lalu dikirim ke institusi kesehatan jiwa selama 30 hari. Pada April dia dinyatakan cakap. Namun ada masalah kesehatan jiwa lain berbeda dengan kecakapan. Gila. Jadi dilaporkan bahwa pihak pembelanya sedang menyiapkan pembelaan dengan alasan tidak waras. Masalahnya, jaksa penuntut tampak skeptis sejak awal terhadap kemungkinan krisis kesehatan jiwa yang dialaminya. Mereka memperdengarkan rekaman percakapan dia dengan ayahnya di penjara, di mana dia diduga berkata, kutip, "Krisis kesehatan jiwa adalah andalan kita. Saya mengaku mengalami gangguan jiwa dan dibawa ke pusat medis Dartmouth Hitchcock yang bagus. Semua ini muncul saat isu kompetensi, tapi tetap ada masalah umum tentang perjuangan kesehatan jiwanya. Dugaan masalah kesehatan jiwa ini, apakah nyata? Bisakah diajukan pembelaan tidak waras? Ini mungkin muncul. Sekarang kita kembali ke kejadian barusan. Persidangan sudah di depan mata, oke? Dan Eric Conover masuk ke ruang sidang Carroll County dan membuat pilihan yang mengubah segalanya. Dia menerima tawaran pembelaan dan mengaku bersalah atas 2 dakwaan kejahatan, penyerangan tingkat 1 dan tindakan ceroboh. Dan sebagai gantinya, dia dijatuhi hukuman penjara negara bagian antara 4 hingga 10 tahun. Conover bersaksi di pengadilan. Kali ini, pria yang dulunya berjanji menghabisi mereka berbicara dengan nada sangat berbeda. Dan itu adalah situasi yang sulit bagi semua orang yang hadir hari itu. Dan dia sangat mensyukuri tindakan saya. Dan omong-omong, petugas yang dia pukul itu, Cameron Emmett mengatakan kepada pengadilan bahwa kejadian tersebut telah mengubahnya secara permanen. Untuk membantu memahami strategi hukum di sini, kesimpulan yang mengejutkan. Lalu, apa yang bisa kita harapkan dari masa hukumannya? Saat ini kita ditemani oleh pengacara berpengalaman, teman acara ini, Rich Schonstein. Rich, terima kasih banyak sudah datang. Senang bertemu denganmu. Oke, kenapa dia mengaku bersalah? Bukankah itu baik? Saya rasa ini bukan soal usia. Menurut saya, itu berarti kamu berpengalaman, banyak membaca, dan jadi sumber pengetahuan kami. Itu hal baik. Begitu saya menafsirkannya. Ya. Saya pikir itu cara terbaik untuk melakukannya. Jadi, ngomong-ngomong, kenapa dia mengaku bersalah? Ceritakan pada kami. Saya rasa dia mengaku bersalah karena jika kasus terhadapnya sangat kuat, dia tidak punya peluang untuk menang di persidangan. Nah, dan seperti yang kita tahu, kamu tahu lebih baik dari siapapun, Jesse. Coba kamu membawa kasus Gepard Creed dan pengadilan dan kalau kamu akan dihukum, itu jauh lebih buruk daripada jika kamu mengaku bersalah. Benar? Oke, karena sistem ingin orang-orang mengaku bersalah, ingin orang-orang menghindari persidangan. Kok ada sesuai keuntungan seperawusan itu jika kamu merasa tak punya kesempatan? Ya, saya akan membahas kemungkinan hukuman penjaranya sekarang. Tapi kamu tahu ada perubahan strategi di sini. Selama berbulan-bulan, pembela tampak membangun isu kesehatan mental, bukan? Awalnya kasus ini tentang kompetensi, lalu berpotensi menjadi pembelaan karena gangguan jiwa. 2 hal yang berbeda. Negara bagian menuduh sejak awal bahwa ini tindakan terencana dan segalanya berubah saat ada pengakuan bersalah. Saya penasaran, mari mulai dari sini. Jika Anda terus melanjutkan ini, itu adalah episode mania. Anda tahu, dia tidak dalam kendali. Ada masalah kegilaan di sini. Saya akan membahas hukum New Hampshire tentang kegilaan. Apakah jika dia mengaku bersalah sekarang, semua itu tidak benar atau hanya berarti dia mengaku bersalah? Kami hanya tidak berpikir bahwa itu akan menjadi pembelaan yang berhasil atau tidak ingin mencoba pembelaan itu. Itu tidak mengurangi apa yang benar-benar kami yakini terjadi. Jika Anda adalah pihak pembela, maksud saya, bagaimana Anda mendamaikannya? Menurut saya, itu berarti Anda merasa argumen itu tidak akan menang di persidangan. Jika Anda punya terdakwa dengan pembelaan gangguan jiwa yang kuat atau pembelaan serupa, ya Anda mungkin tidak akan cedera untuk menyelesaikan kasus dan membiarkan dia klien yang ada di penjara. Jadi itu memberitahu saya bahwa mereka tidak berpikir mereka akan menang dalam masalah itu.
Apakah dia tampak bermasalah dan terganggu dari fakta-faktanya? Dahil saja, yaki kami mendengar speaker sepacha sa payan sa ito siya yung darsa. Miro sa chuwegar nga sa si Priya Mandilaksyo, sensiri kami tampa tidak seimbang. Kapan itu menjadi gila? Sejauh itu bisa menjadi pembelaan dalam kasus pidana, benar? Ada batasnya di suatu tempat. Tapi yang saya tangkap dari ini adalah bahwa para pengacaranya tidak berpikir mereka akan menang dengan cara apapun. Ngomong-ngomong, hukum gangguan jiwa. Jadi saya melakukan sedikit riset cepat tentang hukum gangguan jiwa di New Hampshire. Di negara bagian ini agak berbeda dibanding yurisdiksi lain sejauh yang saya lihat. Dari yang saya temukan, tampaknya mereka mengikuti aturan berbeda, di mana terdakwa pidana tidak bertanggung jawab secara pidana. Jika apa yang mereka lakukan adalah akibat dari penyakit atau cacat mental. Sejauh yang saya pahami, itu tidak memerlukan diagnosis resmi atas penyakit atau gangguan mental. Rasanya pertanyaan itu diputuskan di sidang. Masih sulit dibuktikan, namun ini tampaknya lebih luas dibanding yurisdiksi lain. Jadi saya penasaran seperti apa jadinya jika mencoba berargumen seperti itu di persidangan dan apakah itu berpotensi berhasil? Maksud saya mungkin saja, mungkin juga tidak. Ya, saya udah pakai saya sige berisisyon. Dari yang saya tentang kasus ini, kamu punya seseorang yang menjalani hidup produktif, cukup sukses, tampak cukup pintar dan mampu. Dia ingin bilang, saya hanya mengalami satu insiden mania ini dan sempat mengemudi ugal-ugalan yang bisa membahayakan banyak orang. Dan itu adalah akibat dari kondisi mental yang saya miliki. Ya, menurut saya itu terdengar agak dipaksakan. Nggak maksud saya sakit dan cerita meyakinkan juri bahwa orang yang sebenarnya kompeten ini suka atau tidak mengalami gangguan yang menyebabkan hal ini terjadi. Tidak ada simpati untuk orang ini, saya tegaskan. Tidak ada simpati untuk orang ini. Tapi, kamu tahu, mengemudi dengan sangat cepat. Pertama, pengejaran 8 mil. Lalu pengejaran 28 mil, menabrak seorang petugas, tangan di udara. Ini sepertinya ulah seseorang yang tidak waras. Namun, jika digabung dengan rekaman telepon di penjara bersama ayahnya, di satu sisi kamu berkata, "Ya ampun, negara benar. Dia sudah pura-pura seperti ini dengan sengaja mencoba menggunakan alasan kesehatan mental yang sebenarnya tidak berhasil." Atau, maksud saya, mungkin cara lain untuk melihatnya adalah mungkin dia memang benar-benar mengalami episode mania dan berkata, "Hei, itu adalah pembelaan terbaik saya, itu benar, itu adalah serangan terbaik saya, itu yang harus saya lakukan." Tapi saya tidak yakin juri akan memandangnya begitu jika ada telepon masuk. Dan jika saya jaksa dan kasus itu ke pengadilan, saya pasti akan bertanya, siapapun yang pernah melalui kejaran-kejaran berkecepatan tinggi pasti bisa berkata demikian. Bukankah kejar-kejaran seperti itu memang penuh kegilaan? Jadi apa baik kita akan mengatakan bahwa siapapun yang terlibat dalam kejar-kejaran berkecepatan tinggi pasti menderita suatu kondisi mental yang membebaskan mereka dari tanggung jawab atas keterlibatan mereka dalam kejar-kejaran itu. Itu tidak masuk kalau tapi ya tadi berbicara soal pegawai telepon dengan area. Dan itu menggerakkan masalah lain, yaitu sepertinya seluruh argumen ini mungkin saja dibuat-buat. Ngomong-ngomong, soal alasan dia mengaku bersalah, kepribadian besar di media sosial khususnya YouTube dengan hampir 3 juta pelanggan. Apakah hal-hal itu bisa jadi bukti selain lewat pemilihan juri seperti, "Hei, kamu kenal orang ini, pernah lihat videonya?" Menurutmu, apakah ada kontennya yang bisa masuk sebagai bukti? Tidak, ya kecuali jika berhubungan dengan fakta yang dipermasalahkan. Kamu tahu kita tidak banyak menunjukkan kehidupan sehari-hari seorang terdakwa kriminal. Sebagian karena itu bisa membuat juri menjadi bias terhadapnya jika melihat seperti inilah orangnya. Saya rasa pembela kadang bisa menunjukkan hal itu jika ingin membuktikan bahwa dia orang yang hebat dan dia punya kehidupan yang produktif serta sukses di YouTube. Jika itu adalah sesuatu yang keinginan orang tunjukkan kepada juri, tapi saya rasa itu sama sekali tidak akan digunakan oleh jaksa penuntut. 4 hingga 10 tahun. Dia akan mendapat apa? Itu kan rentang hukuman, benar? Kalau kamu pikirkan seluruh kasusnya, tuduhan percobaan pembunuhan bisa berujung puluhan tahun atau seumur hidup di penjara. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jaksa tampaknya membatalkan tuduhan itu, mereka tidak bisa membuktikan niat untuk membunuh. Ini terasa seperti kemenangan baginya, 4-10 tahun di penjara, mengingat apa yang dia hadapi sebelumnya dan apa tuduhan yang ada di sini. Menurutmu, berapa lama dia akan dihukum?
Maksud saya, itu kan rentang hukuman. Benar, itu rentang hukuman dan saya tidak tahu aturan spesifik di sana soal waktunya. Dia bisa dapat pembebasan bersyarat jika lebih cepat dari waktu itu. Tapi ini kan idenya dia mengaku bersalah atas tuduhan yang tidak terlalu berat. Menurut saya, tuduhan percobaan pembunuhan di kasus ini agak dipaksakan. Saya tidak berpikir dia benar-benar sebagai pembunuh final di secara seperti itu. Dia meletakkan orang itu di kap mobil dan mengemudi mendorongnya sejauh 40 kaki. Orang itu selamat. Ya, tapi maksud saya setuju, saya setuju. Dia seharusnya tidak melakukan itu. Apakah dia mencoba membalas petugas itu? Saya tidak tahu. Tapi lupakan itu dulu. Kembali ke pertanyaan awalmu. Ya, Dia membuat kesepakatan bagus di sini. Mendapat hukuman 4-10 tahun. Jika dia berperilaku baik, melakukan apa yang bisa dia lakukan, mengikuti upaya rehabilitasi, dan bla bla bla, dia menjadi warga teladan, setidaknya dia bisa keluar di batas tanda rentang itu, bahkan mungkin lebih cepat. Jadi mungkin orang ini bisa keluar dalam 3 atau 4 tahun, lalu melanjutkan hidupnya. Bagi dia, itu mungkin sebuah kemenangan. Karena jika dia bawa kasus ini ke pengadilan, saya rasa dia tidak bisa menang dan justru bisa dihukum berat. saya juga penasaran sih dengan komentarnya. Jadi bahkan jika kita mengesampingkan rekaman percakapan telepon di penjara, yang saya bayangkan akan masuk dalam analisis nanti jika dia pernah dibebaskan, tapi kita punya 2 versi Eric Conover dalam catatan. Satu orang bersumpah akan menghancurkan sistem, menyebut ini konspirasi dan ada catatan palsu terhadap dirinya. Lalu satu lagi berdiri di pengadilan menyatakan penyesalan. Sebagai hakim yang mempertimbangkan hukuman, saya sempat bertanya-tanya, mari mulai dari situ. Seberapa besar pengaruhnya? Anda tahu, jika Anda memiliki terdakwa yang bertindak dengan satu cara, lalu tampaknya menunjukkan penyesalan dengan cara lain, apakah itu alasan Anda memilih rentang 4-10? Saya juga ingin tahu, apakah itu memengaruhi hukuman yang diterima? Lebih ringan atau berat? Saya sudah ingin tahu setelah itu, tetapi saya punya teori spekulatif jika Anda ingin mendengarnya. Tentang komentar awalnya bahwa sistem itu melawannya. Saya pikir dia sedang menguji, mencoba-coba, bisa disebut pembelaan dari semua orang ingin menjatuhkan saya. Ya, maksud dan saya kita sudah melihat sekarang ada kecenderungan sebagian masyarakat untuk mendukung terdakwa kriminal menyumbangkan uang untuk pembelaan mereka, memprotes proses hukum terhadap mereka. Dan mungkin dia sebenarnya bisa memanfaatkan hal itu dengan mengatakan bahwa ini sudah diatur untuk menjatuhkannya. Maksudmu seperti pengikut yang ke pengadilan? Ya, tepat sekali. Mungkin dia merasa bisa seperti Karen Reed berikutnya misalnya. Dan yang memang tidak ada yang mempercayainya. Tidak ada yang tertarik, harus saya katakan. Jadi dia meninggalkan itu dan dia menggunakan strategi baru, bukan? Dia mencoba strategi itu tapi tidak berhasil. Dia memikirkan strategi yang gila. Dia tidak yakin itu bisa berhasil. Benar. Jadi dia memilih strategi ketiga, yaitu mengaku bersalah, mendapatkan hukuman serendah mungkin, dan segera menyelesaikan semua ini. Saya sudah menyebutkannya sebelumnya. Ada pernyataan dampak korban, dan Anda mendengar petugas ini berbicara tentang hidupnya berubah selamanya. Selain fakta bahwa merupakan keajaiban dia masih hidup setelah apa yang dia alami. Apakah petugas itu, saya perlu bertanya ke pengacara, sejauh ini belum ada laporan dia mengajukan gugatan. Tetapi apakah petugas itu berpotensi memiliki kasus perdata yang berhasil melawan Conover jika dia menuntutnya? Dan untuk alasan apa dia akan menuntutnya? Maksud saya, sekali lagi, jika Anda berbicara tentang kehadiran besar di media sosial, membuat video-video ini, Anda selalu berpikir mungkin ada uang di sana. Pendapat Anda? Ya, oke, dilakukan Marcus Cielo. Kenapa tidak menuntut dia karena tabrak lari kan? Sama seperti yang akan Anda lakukan. Sama seperti siapapun akan lakukan. Jika mobil menabrak, menyeret di kap, melukai, lalu kabur. Jika itu terjadi di dia jalan, pasti dia akan menuntut orang tersebut dan berharap ia punya uang atau asuransi. Maksud saya, kalau orang itu punya asuransi mobil, jadi saya tidak yakin apakah asuransinya akan menanggung hal ini. Ya, menurut saya bahwa petugas seharusnya menempuh jalur hukum perdata, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Saya rasa menjadi seorang polisi akan selalu menghilangkan haknya untuk hal itu. Itu ide bagus. Saya belum terpikir, tapi saya rasa dia sebaiknya mempertimbangkannya. Saya memikirkan ini sebelum kamu memikirkannya. Ini tidak mungkin, ini gila. Ya, coba dalam menurut saya sangat mengenai Jesse.
so kamu sedikit terlebih tahu soal kasus seperti ini. Tapi hasil pidana biasanya tidak menutup kemungkinan proses perdata, baik satu arah maupun lainnya. Apakah itu memengaruhinya? Itu mungkin akan memengaruhinya karena jika aku petugasnya, aku akan bilang dia sudah mengaku bersalah. Ya, dia mengaku bersalah atas 2 dakwaan, yaitu penyerangan tingkat pertama dan tindakan ceroboh. Benar. Jadi petugas ini seharusnya menuntut dia atas penyerangan, tabrak lari. Saya tahu istilahnya di yurisdiksi itu. Dan menurut saya pasti akan menggunakan pengakuan bersalah itu sebagai jaminan. Estoppel istilahnya. Dia dilarang membantah biar dia melakukan hal-hal itu karena dia sudah mengaku bersalah atas penyerangan. Dan pertama-tama saya akan berkata kepada petugas itu, Anda tahu, terima kasih atas pengabdian Anda. Saya sangat menyesal Anda terluka. Saya senang lukanya tidak lebih parah. Segera cari pengecer. Ya, dan sekali lagi, kembali ke topik ini, saat kita memikirkan apakah drama hukum Eric Conover ini akan berlanjut, ini adalah rasa penutupan, meskipun mungkin berlanjut ke kasus perdata, ini sangat berbeda dari pria yang sering kita bicarakan, persona dirinya di ruang sidang benar-benar berbeda. Fakta hukumnya, pengejaran kecepatan tinggi, petugas tertabrak. Semuanya hampir tertutupi oleh tontonan yang diciptakan oleh Conover selama sidang awalnya. Saya ingin memutarnya lagi. Saya punya semua buktinya di sini dan semuanya telah dipalsukan. Jika ada yang berani menguji kewarasan saya akan membungkam setiap orang dengan kecerdasan saya saat ini juga. Dan itu bukan berarti saya sombong. Ya, saya sudah berhenti minum alkohol selama 1.558 hari, jadi jangan tekan saya soal driving under the influence karena saya figur publik. Jadi, Rich, omong-omong, saya cuma mau tahu pendapatmu, apakah ini, jika kamu mewakili orang seperti ini dan dia menyampaikan hal dan tuduhan seperti ini di pengadilan, bagaimana kamu menangani klien seperti ini atau hanya berkata, tunggu dulu di pengadilan? Itulah yang terjadi di awal kasus ini. Masalah kompetensi, kami benar-benar khawatir tentang kesehatan mentalnya. Kami pikir kondisi mentalnya adalah masalah dalam kasus ini. Bagaimana Anda mengatasinya? Itu masalah berbeda. Kompetensi adalah masalah serius yang harus dibawa ke pengadilan dan mereka perlu menunjuk orang untuk menentukan kompetensi. Mulai dari lain menilai berkompeten, berarti setiap bakal membantu menyiapkan pembelaan. Dan itulah inti permasalahan ini. Mereka tidak mampu berpartisipasi dalam pembelaan mereka sendiri. Dan itu harus diselesaikan. Tapi mari kita asumsikan sekarang kita punya klien yang kompeten dan mereka hanya suka membantah, cerewet, banyak pendapat, merasa jadi korban. Semua hal seperti itu. Usually berusaha bersikap menggembik agar klienmu diam. Ia mau berusaha sekuat mungkin untuk memberitahu klienmu. Apapun yang Anda katakan bisa digunakan melawan Anda dan itu akan terus berlanjut kan? Apapun yang Anda katakan akan direkam akan digunakan melawan Anda. Namun bila ada masalah dalam kasus seperti ini saat klien hanya eksis karena suara mereka di publik. Maksud saya tuh orang ini pekerjaannya tampaknya tampil di YouTube. Mereka ingin didengar berkomentar tentang apapun yang terjadi dan tidak mau berhenti. Karena ada kasus pengadilan, situasinya jadi sulit. Ya. Anda harus benar-benar meyakinkan klien bahwa kasus pengadilan berbeda. Yang terpenting adalah yang diputuskan oleh juri itu. Jangan lagi berusaha meyakinkan publik atau mengucapkan salah yang bisa mengantri surrender. Biarkan Anda ikut pembayaran sudah kasus ini dan saya benar itu bahwa Anda bisa mengatakan apapun yang Anda mau. Tapi sulit untuk menyampaikan pesan itu. Ya, sekarang dia punya realitas yang sangat berbeda karena dia sudah tidak ada lagi di YouTube. Sekarang dia berada di penjara negara bagian dan masa depannya cukup tidak pasti, setidaknya bisa dibilang begitu. Terima kasih banyak atas waktunya, Rich Schonstein. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform lain. Dan ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa lagi.